Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7. Kalau saudara ingat pertemuan terakhir kita membahas tentang kisah di mana Yakub berpisah dengan Laban, mertua yang memberikan kesempatan untuk Yakub bekerja dan mendapatkan istri serta anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kisah Yakub di mana setelah berpisah dengan Laban, sesuai dengan kehendak Allah, maka Yakub diminta Tuhan untuk kembali bertemu dengan Esau kakaknya, untuk mengadakan rekonsiliasi dan berdamai. Seperti yang Tuhan kehendaki bahwa setiap orang yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, maka orang tersebut harus berdamai dengan siapa saja. Oleh sebab itu, mari persiapkan Alkitab saudara, persiapkan hati dan jiwa saudara. Sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini, di dalam Kejadian pasal yang ke-32 bagian yang A, maka kita akan minta Tuhan mengurapi kita. Minta Roh Kudus menjamah kita. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita minta Tuhan melawat kita. Kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya, kita puji Dia, supaya sempurnalah pembelajaran kita pada malam hari ini. Haleluya, Yesus, syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau Allah yang memberi kami kemenangan, Engkau Allah yang memberi kami sukacita. Damai sejahtera-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat kemenangan yang Kau berikan, buat pertolongan yang Kau berikan. Kami sungguh bersyukur. Engkau Allah segalanya, Engkau Allah yang berkuasa. Shikira la rabayara la rabala 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 rabala. Shikira la rabayara la rabala rabala. Shikira la rabayara la rabayara la rabala. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Kau Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Oh Jesus. Allah menjagaku. Kau Allah yang selalu ada bersama-sama kami. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Kau Allah yang memelihara kami, anak-anak. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebagai umat pilihan-Mu, kami dilayakkan memanggil Engkau Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kami. Allah yang dapat melakukan apa saja demi anak-anak-Nya. Ini pengakuan iman kami kepadamu ya Bapa. Kami tidak akan takut lagi
Kami tidak akan cemas lagi. Kami tidak akan gentar lagi menghadapi situasi dunia yang seperti apapun juga. Sebab ada jaminan bahwa Allah El Shaddai senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, supaya kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan sempurna. Oleh sebab itu Roh Kudus terangi hati kami, sebab kami mempersiapkan hidup kami untuk dipenuhi dengan kehendak Allah. Urapi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan mulai pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ke-32. Di pasal 32 ini akan kita bagi dua saudara. Dua pertemuan ya. Jadi pertemuan yang pertama ini dari Kejadian pasal 32. Kita akan membahas bagaimana Yakub memiliki rasa takut untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Ada satu pengertian dalam pikiran Yakub bahwa Esau masih memendam dendam. Sebab masalah hak kesulungan yang pernah mereka permasalahkan itu. Nah saudara, atas perintah Allah maka Yakub harus meninggalkan kehidupan bersama dengan Laban untuk kembali ke tempat yang Tuhan inginkan, yaitu tanah perjanjian. Tapi sebelum itu dia harus bertemu dengan kakaknya dulu, yaitu Esau. Oleh sebab itu seperti apa kisahnya? Mari kita baca. Kita akan membaca mulai dari pasal yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, saudara siap Alkitab buku saudara. Dan catat jika ada rema-rema yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, Kejadian 32 di Alkitab kita halaman 34. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang jalan menemui engkau, diiringi dengan 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku, dan waktu aku menyeberang sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau,
sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ayat 13, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Nah saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana Yakub ketika dia harus bertemu dengan kakaknya Esau, dia ada di satu tempat namanya Mahanaim, saudara. Nah, Mahanaim itu seperti apa, saudara? Mahanaim itu tempat di mana Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah. Ya, malaikat-malaikat Allah turun dari surga untuk memberikan sebuah pernyataan ilahi kepada Yakub. Dan tempat itu adalah Mahanaim. Mengapa disebut Mahanaim, saudara? Karena Yakub melihat ada bala tentara Allah. Di situ Yakub merasakan kehadiran Allah. Untuk apa? Untuk meyakinkan dia akan perlindungan ilahi. Ketika Allah memerintahkan Yakub keluar dari rumah Laban untuk menuju tanah perjanjian, tidak serta-merta Allah meninggalkan begitu saja. Allah tahu bagaimana perasaan Yakub. Allah tahu bagaimana hati Yakub yang penuh dengan ketakutan karena Allah perintahkan dia bertemu dengan kakaknya Esau. Dalam pikiran Yakub cuma satu, bahwa dendam kakaknya itu masih akan dilampiaskan kepadanya kalau mereka berdua bertemu. Nah, kembali ke kata Mahanaim, saudara. Perjumpaan dengan malaikat ini akan mengingatkan Yakub tentang janji-janji Allah seperti yang pernah kita pelajari di pasal 28. Apa itu? Tentang mimpi di Betel. Bahwa Allah akan menyertai, Allah akan melindungi, Allah akan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan Yakub. Sebab memang Allah mempersiapkan Yakub yang nanti namanya diubah jadi Israel, menjadi bapak bagi umat perjanjian. Dengan demikian Allah perlu menyatakan dirinya kepada Yakub. Allah mengingatkan akan janji-janjinya kepada Yakub. Dan kalau kita pelajari pasal 32 di bagian A ini, saudara. Pasal ini adalah campuran antara rasa takut Yakub dan kepercayaannya kepada Allah. Itulah sebabnya di pasal yang ke-32 ini sebenarnya bicara tentang apa? Pergumulan Yakub untuk menentukan pilihan hidupnya. Saudara, sama seperti kita. Kalau kita diperhadapkan kepada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, ketakutan melanda, kecemasan, kebimbangan, itu memenuhi hidup kita. Kadang kita lupa bahwa Allah pernah berjanji kepada kita, bahwa Dia akan bersama-sama dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan tadi di pujian yang pertama kita katakan, tangan Allah selalu memegang kita. Kadang kita lupa. Demikian pula dengan Yakub. Ketika dia lupa bahwa Allah pernah berjanji di pasal 28, dia akan disertai dengan Tuhan. Namun ketika dia melihat malaikat Allah itu, saudara, di Mahanaim itu, dia berkata, wow, ini bala tentara Allah. Ayat kedua itu. Yakub langsung tahu bahwa kehadiran Allah sebagai sebuah pasukan atau bala tentara Allah yang akan melindungi, menjagai, menyertai, memprotek perjalanan Yakub menuju tanah perjanjian. Hal ini perlu Yakub ketahui, saudara. Supaya apa? Supaya dia yakin dengan sungguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Jadi saya katakan sekali lagi ya, ini campuran antara rasa takut dan imannya kepada Allah. Wah, luar biasa, saudara.
Nah, kalau kita bicara tentang bala tentara Allah, ya, istilah bala tentara Allah itu menyiratkan sebuah tempat perkemahan atau peristirahatan dalam perjalanan. Hal ini dapat menunjukkan sebuah kamp militer, ya, yang penuh dengan senjata dan tentara. Istilah bala tentara Allah ini juga terdapat dalam kitab Yosua, ya, pasal yang ke-6. Ya, itu ada tuh, bala tentara Allah. Nah, ini adalah istilah bagaimana Allah itu ada bersama dengan orang yang dikasihi, dipilih, ya, ditentukan Allah untuk apa? Untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, secara kasat mata memang sulit melihat bala tentara Allah itu, saudara. Secara mata jasmani, seperti pada posisi kita sekarang hari ini, mungkin kita tidak tahu mana bala tentara Allah. Tapi sekalipun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita, tapi mata iman kita harus berkata, meyakinkan, meneguhkan, menguatkan diri kita bahwa Allah bersama dengan bala tentaranya tidak akan pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Ini pelajaran yang penting buat kita, saudara. Ya, seperti Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa. Demikian pula kita bisa saja mengalami ketakutan yang luar biasa juga. Entah kepada Yakub atau entah kepada kita, Allah tetap berjanji akan mengirim bala tentaranya berkemah seperti kamp militer yang bersenjata lengkap untuk menjagai anak-anaknya ini. Jadi pastikan saudara ada bersama-sama dengan bala tentara Allah. Mengapa, saudara? Kan dalam Alkitab juga berkata gini, bahwa Yakub itu biji matanya Tuhan. Yakub itu atau Israel itu, umat pilihan itu adalah biji matanya Tuhan. Terhadap biji matanya, Allah tidak akan mengizinkan orang lain, pihak lain, bangsa lain, kerajaan lain itu menjamahnya. Kalau kita menjadi biji matanya Allah, maka Allah secara aktif itu pasti akan menjaga itu, saudara. Seringkali kita membaca dalam Mazmur 91 ya, ayat 11 dikatakan bahwa malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Ini kalau yang berjemaah di CK7 pasti sudah hafal. Mazmur 91 ayat 11. Bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu akan diperintahkannya datang kepada kita, kemah di sekeliling kita, mengawal kita, menjaga kita, menuntun kita, memberikan arahan-arahan kepada kita. Jadi sekarang kita tahu, kalau kita membaca Mazmur 91 khususnya ayat yang ke-11, seperti di Mahanaim, Yakub melihat bala tentara Allah. Demikianlah kita kalau membaca Mazmur ini, ingat ada bala tentara Allah yang berkemah di sekeliling kita. Sebab kita adalah biji matanya Tuhan. Nah, untuk mengabadikan kenangan akan kebaikan Tuhan ini, Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Arti kata Mahanaim itu adalah dua bala tentara atau dua kemah. Ya, sekali lagi, dua bala tentara atau dua kemah. Itu Mahanaim. Maksudnya adalah bahwa malaikat menampakkan diri kepada Yakub dalam dua bala tentara. Masing-masing di sebelah kanan dan masing-masing di sebelah kiri. Atau bisa juga dua bala tentara itu masing-masing di depan Yakub atau di belakang Yakub. Saya punya pengertian begini, saudara. Kalau dua bala tentara itu ada di belakang Yakub, maka itu akan menjaga dia dari niat buruk Laban.
masa lalunya. Lalu satu pasukan lagi yang ada di depan Yakub itu untuk apa? Melindungi Yakub dari Esau. Masa depannya. Yang akan ditemui. Yang akan dijumpai Yakub. Jadi tepat sekali kata Mahanaim, 2 bala tentara Allah. Kalau itu ada di belakang, maka akan melindungi Yakub ya dari niat jahat Laban. Karena Laban ya memang tidak pernah berhenti untuk berlicik-licik. Bisa saja akan melakukan kelicikan lagi kepada Yakub. Tetapi Allah sudah memastikan ada 1 bala tentara Allah yang ada di belakangnya. Itu masa lalunya Yakub sudah selesai. Sebab ada yang menjagai bala tentara itu. Masa depannya itu 2 pasukan berikutnya yang melindungi Yakub. Mengarahkan Yakub bagaimana nanti berjalan bertemu dengan Esau. Sekali lagi, Mahanaim artinya 2 bala tentara. Bisa di depan, bisa di belakang. Bisa di samping kanan atau samping kiri. Artinya apa saudara? Dari segala penjuru, Allah membentengi umatnya yang taat dan setia kepadanya. Yang mengikuti setiap rencana-rencananya. Itu kata Mahanaim. 2 perkemahan. Ya. Ini utusan Allah dari pihak Yakub dan Allah. Menjamin bahwa Yakub pasti mengalami kemenangan, mengalami perlindungan, mengalami ketenangan dari Tuhan sendiri. Nah, kita lanjutkan saudara. Di ayat yang ke-6 sampai 8, tadi dikatakan bahwa Yakub mengutus utusan-utusannya untuk mendahuluinya, melihat posisi Esau di mana. Betul. Utusan Yakub itu bertemu dengan Esau di mana? Di perjalanan ke Seir atau wilayah Edom. Mereka kaget kenapa? Karena Esau ternyata tidak sendirian. Esau ternyata membawa 400 orang. Dan ketika utusan itu kembali ke Yakub melaporkan, kakakmu dari Seir menuju ke kita. Jadi kalau kita menuju ke dia, dia menuju ke kita. Nanti akan bertemu di satu tempat, di titik tertentu akan ketemu. Dari situ saja Yakub sudah ketakutan, saudara. Ditambah lagi laporannya apa? Esau tidak sendirian. Ternyata dia membawa 400 orang. Wow. Makin ketakutanlah Yakub ketemu sama kakaknya ini. Ya. Makin takut. Nah, saudara, sebelum Esau bertemu dengan Yakub, Esau itu mendapatkan sebuah penyataan dari Tuhan. Ya. Jangan kau apa-apakan adikmu. Ya. Jangan kau apa-apakan adikmu. Jadi sesungguhnya tadi saya katakan ya, kata Mahanaim, Allah yang akan berperkara, akan yang mengatur segala sesuatu. Nah, Esau itu menurunkan keturunan-keturunan Edom. Ya, pernah kita pelajari kan, Edom artinya merah. Ya, itu letaknya di wilayah Laut Mati. Dan sering dinampakkan sebagai tempat atau gunung Seir. Ya. Pada perjanjian baru, orang Edom disebut sebagai Idumea. Ya, Idumea atau Edom. Edom artinya merah. Ya, merah. Ini keturunan Esau. Nah, melihat rombongan Esau yang banyak luar biasa itu, tentunya dengan pasukan yang gagah perkasa, siap berperang, apa yang terjadi saudara? Yakub datang kepada Tuhan. Yakub datang kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Itu bagaimana Yakub berdoa kepada Tuhan. Namun sebelum dia berdoa kepada Tuhan, ada siasat yang dia persiapkan. Apa itu? Menghadapi 400 orang yang di bawah pimpinan orang Edom atau Esau itu saudara. Ini bisa membahayakan. Ya.
Yakub betul-betul membayangkan nanti akan ada pertempuran hebat. Oleh sebab itu, dia mempersiapkan 3 langkah utama. Langkah yang pertama, dia membagi rombongan-rombongan, saudara. Membagi rombongan. Untuk apa? Mengantisipasi jika terjadi konflik dengan kakaknya atau Esau. Dibagi dalam rombongan-rombongan. Yang kedua, dia merendahkan diri dan memohon doa kepada Allah. Pasal 9 ayat 12 sampai dengan ayat pasal 32 ayat 9 sampai 12. Dan yang ketiga, dia mempersiapkan persembahan kepada Esau. Disebutkan bahwa nanti ya pasal-pasal ayat-ayat berikutnya kan 580 ekor ternak. Ini adalah etiket baik dari Yakub pada kakaknya. 3 hal itu dipersiapkan Yakub supaya mengantisipasi kalau kakaknya murka membalas dendam, maka rombongan-rombongan itu mungkin ada yang memang kena, tapi ada yang terluput. Setelah dia pakai strategi itu, dia datang kepada Allah dan berdoa. Tidak hanya cukup berdoa, dia mempersiapkan persembahan bagi kakaknya. Trik atau siasat seperti ini dipersiapkan oleh Yakub. Sebenarnya tidak salah, saudara. Tidak salah. Ya. Kenapa? Karena di dalam 3 siasat itu, ada satu yang membuat penting supaya 3-tiganya berjalan dengan baik. Apa itu? Yakub datang kepada Tuhan. Berdoa. Doa Yakub seperti apa, saudara? Yang pertama, dia mengingatkan Allah akan janjinya. Ayat 9 ya. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah Ishakku, Allah ayahku Ishak. Ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta ke sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu." Dia mengingatkan janji Allah ini. Sekali lagi ya, kita pernah belajar kan, bukan berarti Allah lupa. Tapi dengan mengingatkan janji Allah, justru Yakub sedang menyatakan kepada Allah, aku ingat akan firman-Mu Tuhan. Aku ingat akan janjimu. Ini loh janjimu. Kira-kira seperti itu. Doa yang kedua apa, saudara? Yakub mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Allah pada masa yang lalu. Di ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jadi Yakub mengucap syukur atas segala pertolongan dan berkat Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dan yang ketiga, apa isi doa Yakub? Ayat 11, saudara. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Ia berdoa supaya Allah melepaskannya dari tangan kakaknya itu. Ini inti permasalahannya. Jadi selain dia mengingatkan akan janji Allah, dia mengucap syukur atas berkat yang sudah diterimanya, dia memberikan sebuah inti permohonan doanya. Lepaskanlah aku dari tangan kakakku itu. Di Mahanaim, saudara. Apa yang didoakan Yakub itu terjadi. Karena Allah apa? Menyertai dia dengan 2 bala tentara Allah atau Mahanaim itu. Dan yang keempat, di ayat yang ke-12. Yakub menyatakan alasan mengapa memohon pelindungan Allah. Yaitu apa? Untuk menggenapi maksud perjanjian Allah di dalam hidupnya. Kalau saya bisa artikan begini, Tuhan, aku minta ini semuanya bukan hanya untukku. Bukan hanya untuk keluargaku. Bukan hanya untuk istri dan anak-anakku. Bukan hanya untuk pegawai-pegawaiku. Aku melakukan ini karena aku sedang menggenapi rencanamu.
Wow, pola doa seperti ini saudara, yang diucapkan Yakub di Mahanaim ketika menghadapi bertemu dengan Esau, ini bisa menjadi pola hidup doa kita. Tuhan, aku anak perjanjian, seperti yang kau nyatakan kepadaku. Ingatkan Tuhan bahwa kita adalah anak perjanjian. Ya, justru kita yang ingat, ya, bukan Allah yang lupa, Allah selalu ingat. Kita yang ingat. Yang kedua, mengucap syukurlah bahwa di masa-masa sulit seperti apapun, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan akan memberikan pertolongan pada kita. Tuhan tetap memberikan makanan, perlindungan, kesehatan buat kita semua. Dan yang ketiga, ya, minta apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu. Seperti Yakub berdoa supaya dilepaskan dari tangan Esau. Demikianlah kita minta apa? Saudara punya kerinduan apa? Pemulihan keluarga, ekonomi, mungkin kesehatanmu. Taruhlah itu sebagai pokok doamu. Seperti Yakub minta dilepaskan dari tangan Esau itu. Dan yang keempat, jadikanlah permohonan dan doamu itu untuk menggenapi setiap rencana Allah. Kalau itu kita lakukan saudara, maka seperti Allah menyertai Yakub, demikianlah Allah juga menyertai kita semuanya. Apakah saudara mendapatkan suatu tempat Mahanaim dalam hidupmu? Di mana Allah membawa 2 bala tentaranya untuk melindungi kita? Ayo, kalau saudara belum mendapatkan itu, temukan itu saudara. Dapatkan itu saudara. Dari mana kita temukan dan kita dapatkan? Dalam kehidupan atau waktu-waktu doamu. Di dalam doa fajar, saat teduh saudara, renungan-renungan harian saudara. Jadikan atau temukan tempat di mana saudara yakin bahwa 2 bala tentara Allah menyertai kita. Mahanaim bagi Yakub, Mahanaim juga bagi kita, bagi saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kami percaya kalau kami memiliki iman seperti Yakub, melakukan perjalanan rohaninya, menggenapi rencana Allah, maka Allah akan menyatakan diri. Allah akan menampakkan diri kepada kami semuanya. Jadikan kami sebagai orang-orang yang memiliki iman seperti Yakub ini ya Tuhan. Ya, ada ketakutan, ya ada kegentaran. Jasmaninya mengalami ketakutan dan kegentaran. Tapi rohaninya sudah dikuatkan oleh Tuhan di Mahanaim itu. Terima kasih Bapak. Ingatkan kami terus bahwa kami adalah biji matanya Tuhan. Yang Tuhan tidak pernah izinkan orang lain, bangsa lain, pihak lain menyakiti, menciderai, melukai kami. Kalau Allah yang luar biasa, Allah El Shaddai itu menjadikan kami biji matanya Tuhan, maka kami juga akan menjaga hidup kami. Terus memiliki komitmen yang kuat bersama dengan Engkau. Terus hidup di dalam doa, pujian dan penyembahan kepada Engkau. Seperti yang dilakukan Yakub, mengingatkan Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Nya, memohon doa-doa yang menjadi pokok kehidupannya. Dan Yakub tahu persis perjalanan hidupnya hanya untuk memenuhi rencana Allah. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati Tuhan. Kalau mereka semuanya sedang dalam posisi seperti Yakub, mengalami ketakutan, takut dalam hal apapun, Tuhan, Engkau mengutus malaikat-malaikatnya. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 11. Tuhan yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi anak-anaknya. Kami ingat akan itu ya Tuhan. Dan kami percaya, anak-anak-Mu juga akan mengalami Mahanaim dalam hidupnya. Mereka akan melihat dengan kacamata rohani mereka bahwa pasukan Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Berkati anak-anak-Mu. Berkati usaha, bisnis, pekerjaan mereka.
Berkati kesehatan anak-anakmu, berkati rumah tangga, berkati anak-anak keturunan mereka semuanya. Biarlah masa depan keluarga anak-anakmu ini menjadi masa depan yang gilang gemilang. Dipenuhi dengan kesuksesan dan keberhasilan. Apa yang mereka butuhkan dicukupkan Tuhan. Apa yang mereka perlukan disediakan Tuhan. Dan ukuran Tuhan adalah kelimpahan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.